Ini adalah miniatur ekosistem yang telah kami buat. Miniatur ekosistem ini adalah miniatur ekosistem kebun, yaitu kebun sawi. Di dalam miniatur ekosistem ini, ada yang disebut dengan rantai makanan, yaitu proses makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Rantai makanan ini dimulai dengan produsen, yaitu sawi, kemudian sawi dimakan oleh tikus, dan tikus dimakan oleh ular, dilanjutkan oleh ular dimakan oleh elang. Yang nantinya elang ini ketika mati akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Di dalam miniatur yang telah kami buat ini tidak ada kompetisi. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya yang kita sebut dengan istilah ekosistem. Pada video kali ini kami sudah membuat miniatur ekosistem, yaitu ekosistem kebun. Di mana dalam ekosistem kebun itu terdapat hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai ekosistem kebun, sebelumnya saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa ilmu yang mempelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam miniatur yang telah kami buat, dapat dilihat bahwa elemen-elemen yang terkandung di dalamnya itu ada dua, yaitu elemen komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotiknya terdiri dari sawi, tikus, ular, elang, dan dekomposer atau pengurai, yaitu bakteri. Dan menjadi komponen abiotiknya adalah cahaya matahari, udara, tanah, dan bebatuan. Interaksi yang terjadi pada makhluk hidup dalam sebuah ekosistem sebenarnya terjadi karena kebutuhan energi setiap organisme di dalam ekosistem tersebut. Nah, kebutuhan energi pada setiap organisme itu dapat dipenuhi apabila masing-masing organisme itu mendapatkan zat-zat makanan. Untuk mendapatkan zat-zat makanan itu terjadilah proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan ini adalah bentuk perpindahan energi dan zat-zat makanan yang kita sebut dengan rantai makanan. Selain rantai makanan, kumpulan-kumpulan rantai makanan itu disebut dengan jaring-jaring makanan, dan lebih tinggi lagi disebut dengan piramida ekologi. Saya akan menjelaskan mengenai rantai makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan sebagai bentuk perpindahan energi pada makhluk hidup. Proses rantai makanan ini diawali dengan produsen dan diakhiri dengan pengurai. Sebelum masuk ke pengertian apa itu jaring-jaring makanan, kita perlu ketahui bahwa di alam bebas, proses makan dan dimakan itu sangat luas. Misalnya saja sawi. Sawi itu bukan hanya bisa dimakan oleh tikus kebun, melainkan juga bisa dimakan oleh ulat. Tikus juga begitu, bukan hanya ular yang bisa memakan tikus, melainkan elang juga bisa memakan tikus. Dari fakta tersebut, rantai makanan dapat memiliki hubungan satu sama lain dan membentuk hubungan yang kompleks, yang kita sebut dengan jaring-jaring makanan. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama. Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan. Kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Di dalam miniatur yang kami buat, tidak terjadi yang namanya kompetisi. Interaksi yang terjadi membentuk suatu pola-pola yang khas. Pola-pola yang khas ini yang berupa satu, persaingan atau kompetisi, yang kedua, pemangsaan atau predasi, yang ketiga, kerjasama atau simbiosis, dan yang terakhir, antibiosis. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya ini tidak hanya terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tetapi juga antar spesies yang menghuni ekosistem tersebut. Setiap organisme melakukan interaksi tertentu dengan organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Interaksi yang terjadi di alam membentuk pola-pola interaksi yang khas. Pola-pola interaksi yang terjadi dapat berupa 1. Persaingan atau kompetisi, 2. Pemangsaan atau predasi, dan 3. Kerjasama atau simbiosis. Persaingan atau kompetisi terjadi di antara beberapa organisme yang membutuhkan bahan makanan yang sama.
Kebutuhan untuk memperoleh sumber makanan sebanyak-banyaknya menyebabkan terjadinya persaingan. Kompetisi merupakan satu pola interaksi yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang kalah bersaing. Di dalam miniatur yang kami buat, tidak terjadi yang namanya kompetisi. Yang kedua, predasi. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan memangsa organisme lain. Contohnya seperti yang dapat kita lihat. Ular akan memangsa tikus, dan elang akan memangsa ular. Pola interaksi semacam ini disebut predasi, di mana yang memakan organisme lain disebut pemangsa, dan organisme yang dimakan disebut mangsa. Yang ketiga, simbiosis. Beberapa makhluk hidup dapat berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut simbiosis, dan organisme yang melakukannya disebut simbion. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya sayur sawi dan cacing. Sayur sawi sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Udara yang diperlukan sayur sawi menjadi lebih mudah diserap oleh akar. Malah, cacing tanah akan mendapatkan makanan dari daun-daun yang kering kemudian membusuk. Selain melakukan persaingan, beberapa organisme mendapatkan makanan dengan cara memangsa organisme lain. Contohnya, seperti yang dapat kita lihat, ular akan memangsa tikus, dan elang akan memangsa ular. Pada interaksi semacam ini disebut dengan predasi. Yang ketiga, simbiosis. Beberapa makhluk hidup dapat berdampingan tanpa melakukan kompetisi atau predasi. Pola interaksi seperti ini disebut simbiosis, dan organisme yang melakukannya disebut simbion. Simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Simbiosis antara dua jenis makhluk hidup dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya sayur sawi dan cacing. Sayur sawi sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Udara yang diperlukan sayur sawi menjadi lebih mudah diserap oleh akar. Malah, cacing tanah akan mendapatkan makanan dari daun-daun yang kering kemudian membusuk. Hubungan parasitisme. Ketika mendengar kata parasit, kita pasti sudah membayangkan apa yang dimaksud dengan parasit. Nah, hubungan parasitisme adalah bentuk hubungan yang merugikan yang dialami oleh salah satu makhluk hidup, sedangkan makhluk hidup yang lainnya diuntungkan. Contohnya, benalu dengan tumbuhan inang. Benalu dapat mengganggu keberlangsungan hidup inangnya dan bahkan bisa mengakibatkan kematian pada inangnya. Mengapa dapat seperti itu? Karena benalu tumbuh dan berkembang dengan mengambil zat-zat makanan dari inangnya, yang menyebabkan tumbuhan inangnya kekurangan nutrisi untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan komensalisme. Ketika kalian mendengar kata komen, kalian jangan langsung mengartikan bahwa hubungan komensalisme ini adalah hubungan yang saling mengkritik satu sama lain, karena pada kenyataannya bukan begitu. Dan jangan pula kalian samakan dengan hubungan parasitisme, tentunya jauh berbeda. Karena hubungan komensalisme ini adalah bentuk hubungan antar organisme yang mana satu pihak diuntungkan, namun pihak yang lainnya tidak merasa dirugikan ataupun tidak merasa diuntungkan. Contohnya, ikan ramora kecil yang menempel pada tubuh ikan hiu. Ikan ramora akan selalu mengikuti dan berlindung di bawah tubuh ikan hiu, sehingga dia akan mendapatkan makanan dari sisa-sisa ikan hiu makan. Begitu juga ikan hiu tidak akan merasa dirugikan ataupun diuntungkan dari sikap ikan ramora tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Antibiosis adalah interaksi makhluk hidup di mana makhluk hidup pun ini mengeluarkan zat antibiotik. Zat antibiotik ini dapat mengeluarkan racun dan menghambat dan mematikan tumbuhan makhluk hidup yang lainnya. Contoh interaksi ini adalah seperti jamur
vinilisium, dan mikroorganisme. Jamur ini pun dapat menggunakan racun dan menghambat makhluk hidup di sekitarnya. Adapun antibiosis tumbuhan disebut juga alelopati. Contohnya tumbuhan gamal dan kamboja. Tumbuhan ini pun dapat mengeluarkan racun atau membunuh makhluk hidup di sekitarnya, tumbuhan di sekitarnya. Maka sehingga tumbuhan ini pun dapat memenangkan kompetisi dalam proses memperoleh makanan dan cahaya matahari. Sekian dan terima kasih video dari saya.